Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas politik hukum saya dengan judul Perubahan Paradigma dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pendahuluan, seiring dengan meningkatnya tindak pidana korupsi beberapa tahun ke belakang yang tidak terkendali, maka pemerintah merasa perlu untuk membentuk suatu lembaga non-struktural yang tujuannya adalah untuk memberantas tindak pidana korupsi. Tugas ini pada awalnya dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan, namun karena kurangnya sumber daya manusia yang ada di Polri dan Kejaksaan sehingga menyebabkan tidak efektifnya penegakan tindak pidana korupsi hingga pada akhirnya mendorong terbentuknya tim atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Maka pada akhirnya dibentuklah lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disahkan pada tanggal 27 Desember 2002. Undang-undang ini sendiri terdiri dari 72 pasal yang mana sesuai dengan namanya tentunya tujuan dari pembentukan undang-undang ini adalah untuk mengoptimalkan dan meningkatkan proses pemberantasan tindak pidana korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Setelah 17 tahun berjalan, akhirnya pada tanggal 17 September 2019 disahkanlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Munculnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini sebagai bentuk revisi atas Undang-Undang KPK yang lama karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Perubahan Undang-Undang KPK dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menunjukkan adanya perubahan paradigma pada aturan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut, di mana perubahan paradigma ini tentunya menimbulkan reaksi baik pro dan kontra dari stakeholder yang ada. Dan pada kesempatan ini saya akan menjabarkan perubahan-perubahan paradigma apa saja yang terjadi pada revisi Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setidaknya terdapat beberapa poin perubahan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang merubah aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang pertama adalah KPK tidak lagi menjadi lembaga negara independen. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang ini. Di mana pada Undang-Undang KPK sebelum revisi, KPK disebut sebagai lembaga negara yang bebas dan independen tanpa pengaruh dan kekuasaan dari pihak manapun. Yang kedua, dibentuknya suatu Dewan Pengawas KPK. Pada pasal 21 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK terdiri atas Dewan Pengawas yang berjumlah 5 orang. Dalam Undang-Undang KPK sebelum revisi dikenal tim penasihat umum dan dalam Undang-Undang KPK setelah revisi, penasihat tersebut dihapus dan digantikan oleh Dewan Pengawas yang dipilih oleh Presiden dengan tugas-tugas yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dalam pasal 37B. Yang ketiga adalah pembatasan fungsi penyadapan oleh KPK. Pada pasal 37B ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dinyatakan bahwa Dewan Pengawas bertugas memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan atau penyitaan. Dewan Pengawas memberikan izin penyadapan dalam waktu 1 kali 24 jam. Pada Undang-Undang KPK sebelum revisi, kewenangan melakukan penyadapan adalah kewenangan mutlak dari KPK tanpa harus meminta izin kepada lembaga manapun termasuk pada tim penasihat yang dulunya ada pada Undang-Undang sebelum revisi, selama ada dugaan kuat serta bukti permulaan yang cukup. Namun berdasarkan Undang-Undang KPK revisi, untuk melakukan tindakan pro justisia, KPK harus mendapat izin terlebih dahulu dari Dewan Pengawas. Mekanisme penerbitan SP3 oleh KPK. Pada pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 disebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Dalam Undang-Undang KPK sebelum revisi, KPK tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan SP3, sehingga setiap perkara harus diselesaikan secara tuntas oleh KPK. Yang selanjutnya adalah mengenai status kepegawaian KPK.
pada pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara. Selanjutnya pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menyebutkan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya dalam Undang-Undang KPK sebelum revisi hanya dikenal istilah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang mana mengenai syarat dan tata cara pengangkatannya diatur dalam keputusan KPK, bukan merujuk pada aturan ASN. Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK ini mengalami banyak polemik di ranah publik. Banyak pihak yang pro dan kontra dengan revisi terhadap Undang-Undang KPK tersebut. Pihak-pihak yang terlibat antara lain anggota KPK, DPR, Presiden, serta masyarakat. Pihak yang kontra menyatakan jika revisi Undang-Undang KPK adalah bentuk pelemahan KPK. Sebaliknya, pihak yang pro mengatakan revisi Undang-Undang KPK justru memperkuat posisi KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi. Beberapa alasan dari pihak yang pro terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 antara lain, perlu dilakukan penataan ulang pada lembaga KPK karena saat ini KPK menjadi lembaga yang sangat istimewa yang memiliki kewenangan melebihi kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum lainnya. Yang kedua, revisi Undang-Undang KPK perlu dilakukan agar tercipta check and balances dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Yang ketiga, revisi Undang-Undang KPK terkhusus mengenai Dewan Pengawas sangat diperlukan karena pengawasan menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan tugas penegak hukum untuk menghindari abuse of power. Yang keempat, revisi Undang-Undang KPK terkhusus mengenai kewenangan menerbitkan SP3 merupakan bentuk perwujudan kepastian hukum atas status seseorang yang disangka sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Sebaliknya, dari pihak yang kontra terhadap revisi Undang-Undang KPK menyatakan argumen sebagai berikut. Yang pertama, revisi Undang-Undang KPK terkesan terburu-buru karena Undang-Undang KPK hasil revisi tidak pernah termuat ke dalam prolegnas prioritas tahun 2019 sehingga terdapat cacat hukum dalam proses penyusunannya. Yang kedua, KPK saat ini bukan lagi lembaga negara independen karena sudah menjadi bagian dari lembaga eksekutif. Yang ketiga, keberadaan lembaga pengawas tidak diperlukan untuk lembaga independen seperti KPK karena selama ini KPK sendiri sudah diawasi oleh publik. Dalam hal keuangan telah dilakukan mekanisme audit dari BPK, kinerja melalui DPR dengan forum rapat dengar pendapat, dan KPK secara berkala melaporkan kinerjanya kepada Presiden. Yang keempat, kewenangan KPK dalam menerbitkan SP3 menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi karena KPK akan sulit membongkar kasus-kasus besar yang tergolong rumit serta memakan waktu dalam proses pengungkapannya. Berdasarkan seluruh penjelasan tentang perubahan Undang-Undang KPK dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dapat disimpulkan telah terjadi perubahan paradigma dari Undang-Undang KPK tersebut yang sebelumnya dalam Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002. KPK menjadi lembaga yang superpower karena kewenangannya sangat istimewa pada akhirnya dirasa tidak lagi dapat digunakan dalam mencapai tujuan negara yang dalam hal ini adalah pemberantasan korupsi karena pada akhirnya kewenangannya yang terlalu istimewa menyebabkan KPK tidak efektif melaksanakan tugasnya dan selalu bersinggungan dengan lembaga penegak hukum lainnya. Sehingga pemerintah melakukan revisi Undang-Undang KPK tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 dengan beberapa perubahan paradigma di dalamnya dengan harapan tujuan pemberantasan korupsi dapat tercapai. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.